Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan membedah sebuah cerita yang kelihatannya sederhana banget, tapi pelajarannya wah dalam. Ini tentang gimana sih cara kita menghadapi rasa frustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Coba deh pikirin sebentar, pernah gak sih ada hal kecil bener-bener sepele tapi bisa bikin mood kamu hancur seharian? Mungkin pas koneksi internet lemot atau pas lagi ngantri panjang banget. Nah, cerita yang akan kita bahas ini masalahnya jauh lebih kecil dari itu, tapi efeknya luar biasa. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama ceritanya ya. Jadi coba bayangin suasana sebuah kelas di hari yang ya biasa-biasa aja. Di situ ada seorang siswa namanya Raka. Dia lagi fokus banget, lagi anteng ngerjain tugasnya. Semuanya aman, damai, tentram, pokoknya lagi enak-enaknya deh. Nah, ini nih, ketenangan sebelum badai kecil datang. Terus tiba-tiba kretak. Nah kan, suara yang familiar banget. Suara pensil patah yang langsung merusak semua ketenangan yang tadi udah kita bayangin. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita lihat yuk, gimana masalah super sepele ini bisa memicu reaksi emosional yang meledak-ledak. Langsung aja, di dalam diri Raka tuh kayak ada yang zit-zit gitu. Rasa frustrasinya langsung naik ke ubun-ubun. Instan, nggak pakai lama. Dan meledaklah amarahnya. Dengarkan deh, dia benar-benar meluapkan emosinya. Dan yang menarik, dia nyalahin pensilnya. Benda mati yang nggak tahu apa-apa. Udah gitu, pensilnya dibanting. Brak, kena lantai. Hasilnya, masalahnya nggak selesai. Malah motivasi belajarnya Raka ambyar seketika. Hilang semua. Nah, ini dia bagian yang paling seru menurut saya. Satu masalah, tapi ada dua reaksi yang beda banget. Yuk kita lihat gimana teman Raka menangani masalah yang 100% sama. Gak lama setelah kejadian Raka tadi, kejadian yang sama menimpa teman sekelasnya, si Dito. Kretek! Pensilnya Dito ikutan patah. Nah, ini jadi perbandingan yang pas banget kan? Dan disinilah kita bisa lihat bedanya. Raka langsung marah, teriak, nyalahin pensil, terus nyerah. Sementara Dito, dia tenang, nerima keadaan, tarik napas dulu, terus cari solusi. Ini inti ceritanya. Dari satu masalah yang sama, bisa muncul dua jalan yang beda banget. Melihat reaksi Dito yang beda banget, Raka jadi penasaran dong. Akhirnya dia bertanya ke Dito. Dan pertanyaan inilah yang jadi kunci dari pelajaran di cerita ini. Jadi Raka ngeliatin Dito kayak bingung gitu. Kok bisa sih Dito santai banget, ngeluarin rautan seolah nggak terjadi apa-apa. Akhirnya Raka bertanya pelan-pelan, kok kamu nggak marah sih? Dan jawaban Dito, wah ini dia nih, klimaksnya. Simpel tapi kena banget. Buat apa marah? Katanya, kalau marah, pensilnya nggak akan jadi tajam lagi. Jangan bikin masalah kecil jadi besar. Logis banget kan? Jadi intinya apa yang dilakuin Dito itu bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, ya terima aja kalau masalahnya udah kejadian. Kedua, kasih waktu buat tenang dulu, tarik napas. Dan ketiga, baru deh cari solusinya. Simpel kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini Raka akhirnya dapat pencerahan dari Dito. Terus, Dito nawarin rautannya ke Raka. Dan dari tindakan kecil yang baik hati itu, Raka langsung paham. Kayak ada bohlam nyala di atas kepalanya. Marahnya hilang, diganti sama pengertian. Yang diraut bukan cuma pensilnya, tapi juga cara pandang Raka. Dan Raka pun bilang, "Heh, makasih ya Dit, ternyata gampang kalau tenang." Nah, di sini dia sadar kalau ternyata ada cara lain yang lebih gampang dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi, pesan utamanya apa? Sabar. Kesabaran itu bisa bikin masalah yang tadinya kelihatan besar jadi terasa kecil. Dan masalah yang memang kecil ya jadi gampang banget buat diselesaikan. Pelajaran ini relevan banget buat kita semua kan? Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Kalau nanti kamu ketemu masalah sepele yang bikin kesel, kamu mau milih jadi kayak Raka atau jadi kayak Dito? Cerita ini memang tentang pensil patah, tapi intinya jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang pilihan kita dalam merespons setiap masalah kecil dalam hidup. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.